liver saja, liver dalam artian medis, liver sama jantung, tempatnya berbeda, fungsinya berbeda. Demikian juga di dalam persoalan metafisik di dalam kajian Al-Quran juga berbeda. Karena nanti itu akan jantung yang merupakan sentral manusia, pusat akal manusia ada di dalam kolbunya itu. Itulah sesungguhnya kalau di situ baik, akalnya baik. Ya, karena kolbu tadi kan Nabi menyatakan, kalau kolbunya itu baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia itu. Sementara akal itu adanya di dalam kolbu. Kalau akalnya baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia itu. Gitu. Sehingga dengan demikian secara keseluruhan kesehatan jiwa manusia yang menjadikan sentralnya itu adalah di kolbu tadi. Di dalam kolbu itu ada fuad, di dalam kolbu itu ada ruh, di dalam kolbu itu ada akal. Ya. Maka kalau itu baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia itu. Kata Nabi seperti itu, Pak. Jadi artinya apa yang saya sampaikan ini, mari kita kembalikan kepada Al-Quran. Ayatnya ada, hadisnya juga ada. Jadi bukan pendapat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sementara atau sejumlah masyarakat orang yang mengatakan bahwa kolbu itu ya sudah kolbu, jangan diterjemahkan dengan hati atau jantung. Walaupun memang jadi kolbu itu sesuatu yang abstrak. Karena kalau jadi pemahaman bahwa kolbu itu kalau secara fisik sebagai jantung itu belum dapat diterima. Ya, jadi ya tapi dia memahami, dia ngerti bahwa oh ya kolbu itu memang sesuatu barang metafisik atau sesuatu yang abstrak di mana pusat kecerdasan akal itu berada. Karena kalau diterjemahkan baik dengan hati, apalagi kemudian sekarang jantung misalnya gitu, menimbulkan kontroversi yang lain lagi gitu, Pak, dan pemahaman yang lain lagi. Bagaimana ini menjelaskannya nih Pak Rahman? Iya, baik, terima kasih Pak Ali. Jadi beginilah, barangkali saya berikan ilustrasi terlebih dahulu Pak, sebelum saya menjelaskan itu. Yang pertama, ada orang, ya, jadi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian kita mencari kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi tadi. Itu yang pertama. Saya anggap itu KW1 lah. Nah, kemudian ada orang mempelajari agama, tapi mempelajari agamanya dari KW1. Sementara KW1 ini kan banyak Pak. Jadi jelasnya kayak mazhab misalnya. Mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, ya kan? Itu kan mereka sesungguhnya mereka KW1 langsung kepada sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi gitu. Sementara orang-orang itu ya katakanlah para ustadz atau kiai mempelajarinya dari KW1. Maka kiai atau ustadz yang mempelajari KW1, saya perumpamakan itu adalah KW2, Pak. Maka KW2 ini akan mempelajari agama itu, apa yang dia pahami itu kebanyakan menurut
pengertian atau pendapat manusia. Begitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Ali itu sesungguhnya itu pendapatnya KW2, Pak. Nah, pendapatnya berdasarkan manusia. Jangan diterjemahkan kolbu itu bukan jantung atau bukan hati. Nah, itu menurut KW2 atau bahkan bisa juga KW3. Bisa juga orang yang ulama tadi belajar ke KW1, umatnya yang belajar itu KW3. Nah, sama dengan begini Pak, pesan berantai. Kalau Pak Ali lihat pernah di TV itu ada pesan berantai, ada 10 orang misalnya. Itu dari pusat menerima bisikan dari pusat. Yang kedua ya dari pertama, yang ketiga dari kedua. Sampai yang ke-10 itu biasnya akan semakin jauh, Pak. Nah, kita itu berusaha metodologinya mempelajari agama itu langsung dari KW1, Pak. Langsung dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga apa yang kita pahami, kita yakin betul bahwa apa yang kita pahami itu adalah pasti benar. Tidak ada keraguan. Karena ini bukan pendapat. Langsung dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, bagaimana menurut Nabi SAW? Mari saya sampaikan sebuah hadis, Pak. Nabi menyatakan begini. Ala wa inna fil jazati mudarah. Idza solahal jasadu kulluh. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Ketahuilah kata Nabi SAW bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu, di dalam jasad manusia, ini kata Nabi Pak, di dalam jasad manusia mudghah, ada mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Segumpal daging. Apabila baik, ya, apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad itu, kata Nabi SAW. Dan apabila buruk, maka buruklah seluruh jasad manusia itu. Apakah itu? Wahyal qalb. Itulah yang dinamakan dengan jantung. Jadi ini pendapat Nabi. Bukan pendapat Nabi, ya Nabi mengatakan begitu. Jadi segumpal daging. Jadi yang namanya jantung itu adalah segumpal daging. Jadi nggak bisa pendapat yang disampaikan Pak Ali tadi itu pendapat KW2, bahkan mungkin itu KW3, Pak. Jadi kalau mau belajar agama jangan dari KW2 atau KW3, langsung aja KW1, langsung ke sumbernya gitu. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan. Karena yang mereka ungkapkan itu adalah pendapat manusia. Sementara Nabi menyatakan di sini bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Nah, segumpal daging itulah yang dinamakan dengan jantung. Mudghah. Mudghah itu segumpal daging, Pak. Jadi physically sifatnya, bersifat fisik. Nah, maka di dalam jantung itu, di dalam jantung itu kan bergerak kembang kempis, Pak. Bergerak kembang kempis. Nah, itu yang dimaksud antara fisik dengan batin itu. Jadi benar-benar sudah cukup gamblang Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Coba mari kita lihat di surat 58 ayat 22. Maka Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah
dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sungguhnya golongan Allah itu yang beruntung. Ya. Jadi pada ayat ini, kalau kita lihat, saya akan ambil ayat yang berhubungan dengan jantung saja. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, dan diperkuat mereka itu dengan ruh. Jadi artinya apa? Bahwa di sini jantung itu digerakkan oleh ruh. Itu, Pak. Jadi di sini artinya apa? Kolbu tadi sudah dijelaskan oleh Nabi selain dalam hadis, itu adalah mudghah, segumpal daging. Kemudian yang mengembangkempiskan jantung itu adalah ruh. Ruh sekaligus jiwa di dalamnya. Jadi kalau mau memahaminya seperti itu. Jadi tidak benar itu Pak, apa yang dikata pendapat temannya Pak Ali itu KW3 Pak itu. Maka mari kita langsung ke KW1 saja, ke sumbernya. Allah menyatakan seperti itu. Jadi kalau mau menyalahkan ya silakan harus dengan Al-Qur'an atau dengan hadis. Karena itu pendapat Pak. Nah, apa yang kita bahas ini kita langsung dari Al-Qur'an Karim. Bahwa di surat 58 ayat 22 itu di situ bahwa Allah bahwa di dalam kolbu, di dalam jantung dalam artian jantung physically, ya, secara fisiknya tadi, mudghah. Kalau kata Nabi mudghah itu segumpal daging. Nah, di dalam jantung yang segumpal daging itu wa ayyadahum biruhim minhu. Jadi diperkuat, artinya apa? Kembang kempiskan oleh ruh. Sehingga kalau kita berbicara kolbu, maka di dalam kolbu itu adalah kolbu yang bersifat fisik, yaitu mudghah, segumpal daging. Kemudian di segumpal daging ini digerakkan di dalamnya oleh ruh dan jiwa tadi. Sehingga kadang-kadang Allah menyebut kolbu saja, kadang-kadang Allah menyebut jiwa, kadang-kadang Allah menyebut fuad. Karena memang sentral di dalam kolbu itu itulah sentral penting manusia di situ. Jadi kolbu dalam bentuk mudghah segumpal daging, kolbu di dalamnya ada ruh dan jiwa. Jadi kalau mau berbicara kolbu seperti itu. Sehingga artinya di situ bahwa kata Nabi, kalau mudghah segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad manusia itu. Nah, jadi kalau misalnya baik apanya? Ya baik lahir batinnya. Jadi kalau misalnya peredaran darahnya lancar, ya, maka baiklah semua jasadnya itu. Nah, kalau jiwanya tenang, ya, jiwa yang ada di dalam kolbu tenang, maka itu akan mempengaruhi aliran darah yang ada di dalam jantung tadi. Sehingga benarlah apa yang dikatakan Nabi itu. Ketika ukurannya jantung itu baik, dalam artian tenang, tidak deg-degan gitu ya, maka itu akan menunjukkan bahwa seluruh tubuhnya akan baik. Karena kalau jiwa yang tenang, otomatis detak jantung itu kan iramanya menjadi normal. Maka baiklah seluruh tubuhnya itu akan mempengaruhi
tubuh manusianya gitu Pak. Dan kolbu bahasa Arabnya memang jantung. Jadi memang ini juga apa namanya kesalahan fatal juga, Jantung, karena di dalam Quran terjemahan itu jantung bahasa Arab. kolbun itu adalah jantung. Iya. Jadi kali kalau mau melihat bisa juga misalnya Quran terjemahan bahasa Inggris Pak, itu kolbun itu heart. Jadi bukan liver. Kalau liver itu kan hati. Ya ini saya jadi bingung juga kenapa Departemen Agama itu dulu kok menerjemahnya kok ngawur-ngawur kayak begini gitu. Padahal liver itu dalam bahasa Arab kibdun. Kibdun itu di dalam Al-Quran mau cari sampai kiamat nggak akan ketemu Pak. Padahal ya kan liver dalam artian medis, liver sama jantung tempatnya berbeda, fungsinya berbeda. Demikian juga di dalam persoalan metafisik di dalam kajian Al-Quran juga berbeda. Karena nanti itu akan jantung yang merupakan sentral manusia, pusat akal manusia ada di dalam kolbunya itu. Itulah sesungguhnya kalau di situ baik, akalnya baik. Ya karena kolbu tadi kan Nabi menyatakan, kalau kolbunya itu baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia itu. Sementara akal itu adanya di dalam kolbu. Kalau akalnya baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia itu. Gitu. Sehingga dengan demikian secara keseluruhan kesehatan jiwa manusia yang menjadikan sentralnya itu adalah di kolbu tadi. Di dalam kolbu itu ada fuad, di dalam kolbu itu ada ruh, di dalam kolbu itu ada akal. Ya. Maka kalau itu baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia itu. Kata Nabi seperti itu, Pak. Jadi artinya apa yang saya sampaikan ini, mari kita kembalikan kepada Al-Quran. Ayatnya ada, hadisnya juga ada. Jadi bukan pendapat, Pak. Kalau yang disampaikan Pak Ali itu adalah pendapat. Itu adalah KW3, Pak. Jadi kalau mau belajar agama ya KW1 aja, Pak. Itu, Pak. Wallahu a'lam. Ya, saya Pak, ini asalnya dari biasnya kesalahan saya itu ya nomor satu, pengertian saya bahasa Arab atau Quran ini sangat minim sekali, rendah. Ini kan di ayat wa aidahum biruhim min itu diterjemahkan di sini kan diterjemahkan dengan pertolongan, bukan dengan ruh. Padahal ini artinya jelas dengan wa aidahum biruhim. Ya. Itu aja, Pak. Ya. Maka di situ kalau diterjemahkan secara lafziyah, secara lafal per lafal, ya, percakapan wa ayyadahum. Ya. Jadi kalau mau diterjemah wa ayyadahum, ditangani, maksudnya gitu, wa ayyadahum biruh. Jadi ditangani dengan ruh. Minhu, darinya. Jadi ditangani dengan ruh. Nah, kalau mau dilemesin lagi, jadi detak jantung itu dilakukan oleh ruh, maksudnya begitu. Memang di situ terjemahan bahasa Indonesia jadi nggak nyambung, Pak. Kok ruh kok jadi dengan pertolongan gitu loh, Pak ya? Ya itulah ya nggak ketemu, maka memang ya harus kembali kepada bahasa Arabnya yang asli gitu. Ustaznya harus bisa bahasa Arab. Wa ayyadahum biruhim minhu gitu. Jadi lain kali untuk itu Pak, program belajar bahasa Arab, baca Al-Quran itu Pak di Kalau sudah di Surabaya. Kalau sudah di Surabaya. Pak. Masih nunggu nih Pak. Karena begini Pak, kita sebagai umat Islam harus betul-betul jadikan target itu yang namanya Al-Quran itu harus dipahami dengan bahasa aslinya. Karena itulah yang akan memberikan syafaat kepada kita, Pak. Itu yang akan membela kita nanti di akhirat.
Jadi kalau itu kita artinya tidak ditangkap kesempatan itu, ya, maka bisa-bisa nanti kita menyesal nanti di sana, Pak, di akhirat. Karena itu fasilitas Allah yang amat sangat luar biasa gitu. Sehingga mana yang hak, mana yang batil, mana yang pendapat nyeleneh, insya Allah kita tahu, Pak. Dan kita berani pede gitu, karena dari Allah gitu. Bu, ini bukan pendapat manusia. Justru yang kita pakai itu adalah langsung dari Allah dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.